baru 4 kali. Ya, saya record dulu. Nah, Ya, oke lanjut, Bu. 5-6 hari saya ajarin berturut-turut, dia udah bisa konsisten gitu. Kayak melebar ruangan, ini kan mungkin udah biasa. Yang udah biasa dia lebih cepat. Dan yang lain apa lagi? Fungsi-fungsi, oke. Angka, huruf, oke. Nama hari juga udah lumayan, tinggal konsisten. Nama bulan baru pertama kan saya ajarin, kemarin masih belum. Ya. Jadi masih ke Juli saja. Oh, sampai Juli ya, Januari sampai Juli ya? Saya kalau dia udah oke, saya baru tambah 1 kali. Dia udah oke, saya baru tambah 1 bulan lagi gitu. Ya. Dia lebih konsisten. Baik. Kalau yang asosiasi memasangkan, dia udah tahu. Melebar aja yang masih ada 7 yang masih kurang konsisten. Oke. Mewarnai penuh belum penuh. Oh iya, enggak apa-apa, Bu. Lalu apa lagi ya? Melebar pantai oke. Komset ini itu udah lumayan, tinggal dikonsistenkan lagi. Dan juga oke. Spontanitas ini masih apa, Bu? Spontanitas. Oh, spontanitas ya. Bahasa kan dia udah tahu. Geli, adu ini masih proses. Oke. Adu aja yang masih susah ajarin. Karena kadang nggak tahu mau dari segi mana gitu masuknya. Oh iya, oke. Memberi 4 benda harus dia lagi fokus. Oh iya. Kalau lagi ada orang atau lebih mudah distrak gitu. Kalau tadi ingat yang awal sama yang terakhir. Ya. Spontanitas tadi yang oke apa, Bu? Basah. Oh, basah. Oh ya. Basah dari awal sih dia udah tahu. Ya. Imitasi kata kalau diulang-ulang sih udah lumayan. Karena kan kemarin ada masuk 3 kata yang sulit, kan saya masukkan yang ada me gitu. Ya. Jadi lebih panjang. Jadi dia masih Jadi ada imbuhan ya, dimasukkan dengan yang kata imbuhan ya. Kayak memotong, menyetrika, itu masih artikulasinya masih kurang oke sih, tapi dia ada usaha gitu. Ya. Bertepuk pola ini dia kemarin-kemarin masih menolak, ini udah lumayan. Masuk ke 3 pola juga kadang konsisten, kadang tidak. Perintah 1 tahap, hadap kanan, hadap kiri. Hadap kanan aja saya udah ajarin, hadap kiri saya belum ajarin. Iya, ke kanan dulu aja kalau gitu nanti biar nggak bingung. Iya. Hadap kanan udah lumayan, cuma masih belum konsisten juga. Iya. Masih harus dibantu. Kalau perintah 2 tahap udah oke. Iya. Identifikasi preposisi juga udah lumayan oke. Imitasi balok yang 4 balok tertutup juga dia lebih ingat yang di awal 2 benda. Karena kadang kan kita masukkan 4 nih. Ini dia yang apa ini? 4 balok. Oh, 4 balok ya. Kalau kita udah masukkan 2 balok, dia udah cepat-cepat lihat balok dia. Jadi yang 2 balok itu dia jadi gak fokus. Iya. Jadi dia kayaknya udah kayak gini, udah cepat-cepat mau bergerak gitu. Jadi ya, berarti memorinya masih perlu ditingkatkan ya? Ya, masih perlu ditingkatkan. Kalau yang gampang dia oke. Kalau yang agak disulitkan kayak agak miring, kan kadang baloknya saya kasih miring gini. Dia udah agak bingung. Dan kalau saya masukkan di berdiri, dan kalau di atas gitu dia oke. Oh ya. Yang simple dia masih oke. Kalau yang agak miring itu dia agak bingung mau arah kemana gitu. Oh ya. Melebar aktivitas sudah oke. Yang berbisi aja masih bernya sering lupa, bisi aja yang dia fokuskan. Selainnya oke sih. Tempat juga oke ya, Bu? Tempat oke. Pantai, wihara juga ada oke.
Wihara aja artikulasinya masih kurang, tapi dia kalau kita ingatkan satu kali dia udah oke. Oh ya. Oke, saya review dari awal dulu. Maksudnya saya tinggal nambahkan nanti ini ya. Kontak mata berarti sudah oke ya, Bu? Kontak mata sih dalam 5 detik oke. Sampai 5 detik ya. 5 kadang bisa lebih sih. Bisa sih kadang kalau waktu belajar sih dia bisa lebih. Ya, oke. Berarti tinggal ditingkatkan ya, Bu, untuk kontak matanya. Terus kontak mata ini yang main peta umpet sudah dikerjakan, Bu? Sudah dicoba? Peta umpet? Yang kayak gimana? Ini kan kayaknya ada belum. Ya, peta umpet itu ibu sembunyi, Wilky nyari. Oh. Oke. Ini Ya. nanti kalau di program ini kan 5 sampai 10 detik, 5 detiknya sudah oke kan? Berarti tinggal ditingkatkan. Kemudian memperhatikan kontak mata saat berbicara dengan orang lain belum konsisten ya? Iya, belum konsisten. Terus mengikuti kontak mata saat berbicara dalam grup juga belum konsisten ya? Iya, belum. Nah, ini masuk ke ini aja, Bu, kontak mata saat bermain peta umpet. Oke. Nah, nanti ini boleh diberikan. Jadi Ibu sembunyi, Wilky lihat nih, Mama sembunyi ya. Nah, Ibu usahakan dulu Wilky lihat Ibu sembunyi di mana. Nah, nanti di situ Ibu lihat kontak matanya Wilky sambil ngitung. Nah, nanti setelah itu setelah Ibu sembunyi, Ibu teriak, Wilky cari Mama. Nah, ini Wilky cari sumber suara. Nah, nanti kalau sudah bisa baru Wilky nggak boleh lihat. Ibu sembunyi. Terus kemudian Ibu tinggal bersuara, Wilky cari Mami, misalkan. Berarti dia hanya cari sumber suara saja. Oke, boleh. Jadi ini kontak mata plus cari sumber suara ya, Bu. Oke, kontak mata. Kalau yang tidak terlihat kan sudah bisa ya, yang jarak jauh ini. Ini sudah oke. Terus kontak mata saat diberi instruksi lihat juga sudah oke ya, Bu? Oke, iya. Ya. Kemudian menjawab iya, Ma, atau apa, Ma, sudah bisa ya? Bisa. Yang baik tidak terlihat ini, kemarin saya ada tes, suruh cecenya sama dia di ruang tamu, saya panggil di dapur, dia ada jawab, tapi saya tak terdengar, tapi cecenya ada terdengar. Karena kan suaranya, cuman dia jawab ya. Dia ada jawab. Berarti saya okekan aja, tapi tetap ditingkatkan ya, Bu. Oke. Nanti nggak harus mamanya, misalkan entah cecenya, entah siapa, jadi dia nggak jawab, tidak harus menjawab iya, Ma. Bisa iya, Pak, iya, C. Gitu. Jadi siapa yang manggil. Nah, Wilky harus tahu gini, Bu. Boleh nih bermain misalnya lingkaran ya. Ibu buat lingkaran, Wilky di tengah. Kemudian Ibu panggil, dia harus noleh siapa yang manggil. Jadi dia cari sumber suara sambil, iya, Ma. Oke, Wilky ke sini. Habis ke sini, usahakan setiap manggil kan dikasih perintah ya, Bu? Iya. Ya, entah itu perintah yang paling gampang, pokoknya usahakan bahwa panggilan itu ada maknanya. Oke. Kemudian Wilky duduk lagi, ayo siapa yang manggil? Papinya misalkan. Dia harus menoleh ke sumber suara itu tadi. Jadi dia tahu, iya Pak, misalkan gitu. Dan lain sebagainya. Wilky, sini duduk. Ya, di sini. Biasanya kalau di rumah sore nggak sendirian toh, Bu ya? Sore enggak, tapi cecenya kuliah, jadi udah siap makan, udah masuk kamar. Iya. Jadi kemarin cecenya di kamar teriak Wilky, dia udah bawa mainannya, udah masuk ke kamar. Dia tahu bahwa cecenya kasih masuk ke kamar main. Iya, oke. Tapi paling enggak kalau pas lagi senggang-senggang atau pas lagi ini bisa diberikan sekali. Oke, boleh. Ya, itu masuk di menoleh ketika dipanggil nama jarak jauh ya, Bu. Jadi dia di tengah, Ibu, Mama, Papa, atau cecenya bisa membuat lingkaran. Mulai jarak dekat sampai akhirnya jarak jauh, Bu. Oke. Ya, itu bisa dimasukkan. Buat lingkaran tapi Wilky-nya duduk di tengah. Terus dia menoleh. Oke. Dan sambil jawab lah ya. Iya, sambil jawab. Kan jawabnya sudah bisa ya, Bu. Jadi target ini pasti jawabnya harus, karena kan jawabnya sudah oke.
Kita sudah nggak masuk penilaian lagi. Oke. Wilky sudah harus masuk dijawab, cuman kita naikkan ke tahap dia menoleh. Oke, boleh. Terus kalau yang peta umpet tadi kan dia cari sumber suara. Ini dari maminya dulu. Ya, betul. Terus datang saat dipanggil jarak dekat sudah oke ya, Bu? Oke. Jarak jauh juga Cuma sudah. kadang ya harus 2-3 kali baru bergerak. Iya. Padahal dia tahu, dia jawab, iya. Tapi dia sering main, iya. Ke sini, iya, ke sini. Tapi dia tak nunggu. Udah sampai beberapa, baru dia simpan, baru pergi. Nggak apa, diulang-ulang lagi. Anak reguler kan juga pada umumnya kalau sudah asik main juga dipanggil berulang kali, Bu. Nah, jadi it's okay lah, nggak masalah. Cuman dia tahu, yang penting dia tahu bahwa dirinya sedang dipanggil. Gitu. Tahu, iya, ke sini, iya ke sini. Nah, tapi Ibu dia boleh bergerak, iya, boleh bedakan perintahnya, Bu. Misalkan, Wilky ke sini yang pertama. Kalau dia nggak panggil juga, Wilky ke sini. Begitu nggak datang juga, perintah ketiga harus lebih ditekankan, Bu. Jadi dia bisa bedakan. Oh, jadi nggak usah sama sekarang, karena kan dia sudah tahu nih kalau dirinya dipanggil. Tapi Mami berharap kamu datang. Jadi tiga nada ini harus bisa dibedakan. Yang ketiga, Wilky. Harus lebih tegas gitu lagi. Iya, ada sih. Biasa maknya ada emosi. Wilky sini. Iya, jadi dia bisa membedakan itu. Oke, berarti jarak jauh juga oke. Saat asik bermain ini yang belum konsisten ya, Bu? Yang mana? Saat asik bermain, datang saat dipanggil dia lagi asik bermain. Iya, ini kan? Masih belum. Karena kan masih itu tadi berulang-ulang ya. Terus dari tempat yang berbeda sudah oke ya, Bu? Dari tempat yang berbeda, iya. Tapi jadi masih harus ditingkatkan lagi. Iya, Mami di mana gitu ya? Ada. Gitu dia sih datang sih. Kebanyakan dia datang. Oh iya, berarti kan sudah oke ya. Kemudian untuk kepatuhan duduk baik oke ya, Bu? Oke. Kemudian tangan dilipatnya gimana? Juga sudah oke kan? Udah lumayan sih semenjak tiap hari konsisten kan dia udah tahu waktu belajar udah langsung lipat. Iya. Terus untuk ke sini juga sudah oke ya? Ya udah. Ya. Terus kemudian menjawab ketika diberi pertanyaan. Apapun, siapa namamu? Terus. Iya, kemarin Bu Stella, Bu Indah dari online gitu kan maksudnya kan? Iya. Dindanya sih dia udah mau lihat juga, udah mau lihat ke handphone, udah mau menjawab, mau merespon juga. Oh ya, oke. Berarti saya kasih oke ya, Bu. Oke. Yang respon pertanyaan sederhana atau ini ya? Yang sederhana, kayak nanti, yang dia udah bisa gitulah. Nanti kita bisa tingkatkan di ini pertanyaannya. Kemudian 3-5 sampai 5 balok tertutup? Masih 4 lah. 5 masih 4. Belum konsisten. Oke. Kan masih 4. Masih 4 balok ya. Oke, balok imajinasi? Belum ya? Belum masukkan. Nah, kalau balok imajinasi ini sudah bisa, Bu, karena dia sudah 4 balok. Sekarang boleh masukkan yang rumah. Rumah itu 2 balok. Segitiga sama kotak. Persegi, iya. Jadi, ayo buat rumah, Wilky. Jadi dari 2 balok itu dia sudah harus bisa buat rumah. Oh, jadi suruh buat kayak gini? Ya, segitiga sama kotak itu. Oh, segitiga. Jadi ini dari balok yang biasa atau harus beli balok yang khusus? Ada segitiga sama Wilky kotak? Enggak punya ya, Bu? Wilky punya enggak? Enggak punya. Oh, enggak punya balok yang itu. Atau gini, pakai kertas lipat juga boleh, Bu. Anggap aja, jadi dia nyusun buat begini, yuk kita buat rumah. Jadi dia cuma nyusun gini aja. Kalau dari puzzle? Dari puzzle boleh. Kan saya ada buat puzzle yang gambar segitiga, gambar balok, lalu di samping kan ada contoh. Dia susun. Ya, pokoknya 2 ini, Bu. 2 ini. Nah, dia harus 2 bisa ini dulu ya. Ya, nah dia harus bisa menggabungkan antara segitiga dan persegi ini jadi rumah. Oke. Jadi ini kan bisa pakai kertas lipat. Kalau nggak ada balok ya, bisa pakai kertas lipat.
Gitu. Ini ada. Jadi suruh dia buat dengan instruksinya buat rumah ya, Bu? Ya, buat rumah. Jadi sudah bukan tiru mama, sudah bukan gitu lagi, tapi sudah buat rumah. Jadi dia langsung udah bisa sambungkan gitu. Betul, iya, pemahaman. Jadi yang buat rumah ini dulu ya, yang jembatan mau langsung masukkan atau gimana? Belum kalau ya? Jembatan itu 3 balok sih, Bu, tapi mendingan rumah dulu. Kalau jembatan kita bisa buat begini. Jembatan kayak gimana? Ya, kadang dia Bentar. bisa dimasukkan. Kalau di balok kan ada gini, Bu. Ada 3 begini. Nah, ini yang persegi panjangnya kan 2. Nah, jadi kan nanti bisa dibuat jembatan. Lalu disusun di atas gitu. Iya, kan begini. Oh. Nah, ini kan jembatan. Kayaknya ini oke sih, dia bisa lah. Nanti saya kasih aja. Boleh. Berarti ini 3 balok juga boleh bisa diberi ya, Bu, saya. Iya, boleh. Buatkan gambarnya. Saya tuliskan di sini. Buat rumah, buat jembatan gitu ya. Ya. Nah, nanti yang ini juga boleh, Bu. Susun jadi pagar. Balok domino. Wilky ada ya balok domino ya? Ada. Nah, yuk Wilky kita susun, kita buat jadi pagar ya. Jadi dia cuma berdirikan aja begini. Nah, kita buat jadi pagar, terserah mau berapa kan, yang penting dia berdirikan. Buat aja ini pagarnya gitu. Jadi kita harus buat contoh dulu. Ya, untuk pertama buat contoh. Ya. Yang berikutnya kan dia sudah harus konsep berpikir. Ya, jadi kita tinggal instruksi aja. Betul. Oke. Wilky buat pagar, dia tinggal nyusun jadi pagar. Wilky buat jembatan, dia tinggal nyusun jadi jembatan. Oke, boleh. Siap. Saya tambahkan pagar ya, Bu, tapi bebas baloknya ada berapa. Oke. Cari apa kamu? Cari apa? Iki cari apa? Hah? Bu Rizka. Hai, selamat pagi. Halo. Hai dulu. Selamat pagi, Wilky. Nih, iya, belum ya. Selamat pagi. Tak mau dia. Iya. Tak mau dia pakai headset. Nih, airmu minum. Dah, selip-selip pula. Iya. Oke, Bu. Imitasi digit angka? Saya 3 udah oke. 4 masih belum konsisten. Oke. 4 belum konsisten ya, 3 ya. Kadang dia bisa 2 betul, nanti terakhir salah. Tapi sekarang dia udah bisa spontan. Ulangi, Mami. Mami. Dia udah pintar. Dikit-dikit nanti baru ingat 1. Dia tak tahu lagi. Ulangi, Mami. Apa, Mami? Ulangi, Mami. Iya, oke. Berarti spontannya sudah ya, Bu? Iya, saya tulis dulu. Spontan ulangi sudah oke. Nah, ini saya ada kirim video, Bu. Di handphone, enggak apa-apa, nanti aja dibuka. Beda ya. Nah, beda. Itu bisa dibuat juga untuk imitasi digit angka. Jadi ditunjukkan. Kan ada angkanya. Jadi ditutup, dilihat lalu ditutup, ya, suruh dia susun yang sama. Betul. Bisa juga. Kalau nggak ada anak-anaknya kan Ibu buat di satu kertas aja. Wilky lihat. Iya, lihat. 4, 2, 7 ditutup, dia yang nyusun. Ada kemarin sih ada mau coba begitu juga. Tapi takutnya nanti salah pula kan dengan program ini gitu. Nah, nggak apa-apa, Bu. Jadi itu tahapannya sih, naiknya ke situ. Awalnya kan dia mendengar saja dulu. Supaya dari mendengar dia paham konsep. Untuk dia spontanitas ulangi, Mami. Kan gitu. Kalau melihat ini kan nggak perlu diulangi. Nah, jadi dia benar-benar melihat. Berarti dia menggunakan visual tapi tanpa mendengar. Kalau yang pertama kan dia harus mendengar tanpa visual. Sehingga kognitifnya mempersepsikan. Jadi beda tujuan, Bu, memang. Kalau yang ini visual saja tapi tanpa mendengar. Wilky lihat. Ibu nggak usah bicara angkanya. Jadi Wilky cuma
Cuma lihat setelah itu oke, susun. Susun atau buat sama dengan angkanya gitu. Itu intinya. Jadi misal kalau dia ulang, kalau dia salah atau dia lupa, nggak apa-apa, dia nanya, ulangi Mami. Sama. ulangi gitu ya dengan Iya, sama ya. spontannya juga sama, ulangi. Oh, oke, boleh. Gitu. Terus kemudian boleh ditingkatkan ke sini, Bu. Yang poin 2 ya, kombinasi ya. Sudah belum? Sudah dicoba belum? Belum pernah masukkan. Nah, kombinasi itu boleh yang dia sudah labelingnya sudah bisa. Oke. Jadi kan dia sampai 3, Bu. Nah, yang angka tadi dimasukkan ke visual, sekarang yang 3 digitnya yang sudah lulus dimasukkan kombinasi. Jadi misalkan Ibu sebarkan kartu binatang, kartu benda, jadi 1 aja. Wilky susun odol, anjing, sama kunci misalkan. Kan tetap 3. Jadi dia mengingat memorinya. Oke, odol, anjing, kunci. Jadi dia susun Jadi tapi diambil. kombinasi. Ya, sama, disusun. Atau boleh lompat kan. Caranya sama kayak digit angka, Bu. Cuman ini sudah berbentuk gambar yang lain, bukan angka lagi. Kayak yang itu, memberi benda, 3D. Ya, itu ya itu ada masukan. Ya, jadi 3 benda sama 4 benda. Betul, boleh gambar, boleh lompat, boleh ini. Kalau misalkan Wilky dengar 7241 tiru gitu kan. Nah, sekarang Wilky dengar anjing bola kunci rumah tiru. Kan sama Bu digitnya. Tapi sudah masuk ke kombinasi anjing bola kunci rumah misalkan gitu. Jadi sudah nggak ke angka lagi tapi bisa dikombinasikan yang lain. Atau boleh 5 bola 7 biru, boleh. Oh, jadi kasihnya 5 bola. Sama gambar bola, angka 7 sama warna biru. Oh, oke. Jadi kan itu memorinya sudah acak nih, Bu. Kalau kemarin kan dia cuma menyerapnya angka semua, tapi ini kan sudah beda kategori. Oke. Gitu. Digitnya boleh nambah ke 4 dan seterusnya. Jadi ini yang pertama ya, Bu, digitnya 4 dan seterusnya. Yang kedua pakai menata sesuai urutan angka visualisasi video tadi. Yang ketiga digit 2 dan 3 tapi kombinasi. Oke. Nanti Ibu ada bikin kayak Bu Indah gitu, kasih saya juga listnya. Ibu catat. Iya, Ibu catat aja. Ya, saya juga catat di sini sih. Oke. Takutnya nanti ada yang ketinggalan. Jadi melihat imitasi angka ya. Ya, digit kan lanjut, Bu. Lanjut ke 4 digit ya. Kemudian yang kedua dengan visualisasi. Tapi tanpa Ibu menyebutkan angkanya. Oke. Ini yang sesuai video. Kemudian yang kelima itu yang poin B, digit kombinasi. Oke. Yang kombinasi ini mau 4 atau 3? 3 aja, Bu, karena kan yang masih lulus masih 3 ya. Oke. Jadi yang 4 digitnya kan masih lanjut di poin pertama. Oke. Ya, jadi ini yang benda sama angka kan? Ya. Nanti saya juga coba rangkum deh. Enggak apa-apa nanti ininya Ibu. Yang penting Ibu ada catatannya. Nanti misalnya di luar rangkuman saya ternyata Ibu ada yang lebih ya. Oke, berarti kan itu bisa masuk. Oke, boleh. Kemudian tepuk polanya masih bisa dilanjut ditambah musik ya, Bu. Oh, tambah musik ya? Iya. Jadi dia ini saya masih ajarin yang tepuk tangan. Dan yang kemarin yang tepuk meja. Iya. Dan saya ada tambah yang tiup. Oh iya, tepuk tangan 1 kali, tiup 1 kali gitu. Tiup peluit itu ya? Oh iya. Jadi biar dia, karena kadang tepuk tangan terus dia tak mau. Iya. Jadi bisa dikombain kok Bu. Ibu pakai warna yang kayak kemarin pakai bola, pakai warna, pakai apa.
Jadi mana yang buat dia menyenangkan aja. Kadang kan kalau cuma tepuk tangan aja kan ini nggak ada visualisasinya kurang. Ya. Dia kayak nggak ada akhirnya gitu, dia tak suka. Dia mau Tantangannya yang apa? Mau selesai, dia mau yang bisa selesai, yang tak bisa kayak nggak habis-habis dia tak suka. Iya. Kayak belajar yang lain kan, kayaknya susun balok, oh dia tahu kayak gini dia udah selesai. Kalau yang tepuk dia kayak bingung, kapan ini selesai-selesai, kok ulang-ulang. Tapi nggak apa-apa, itu bisa tetap dicobakan karena kan untuk meningkatkan di proses kognitifnya sama kesabarannya. Kan kita jadi tahu loh Bu, kita jadi tahu dia emosinya di sejauh mana gitu kan. Sehingga kalau emosi kita bisa ngontrol. Udah bilang mau yuk bertepuk tangan, bertepuk pola, dia udah kakinya udah mau senggol-senggol. Nah, kalau misalkan dia agak lama dan misalkan dia emosi, Ibu bantu bilang sudah Mami. Jadi masuk spontanitas kata sudah. Nah, udah ada. Nah, iya. Jadi kalau bilang oke, 3 lagi ya. Jadi kita langsung buat perjanjian, Bu. Iya. Setelah dia bilang sudah, Ibu langsung buat perjanjian. Oke, 3 kali lagi. Oke, 5 kali lagi. Wilky sabar ya, 5 kali. Begitu selesai, oke tinggal 4, tinggal 3. Jadi dia paham nggak di situ? Oke, boleh. Jadi bertepuk pola ini saya tingkatkan yang ketiga dan yang campur gitulah ya, Bu ya. Iya. Okay. Ini kan saya record, Bu. Nanti recordnya saya masukkan ke YouTube saya private, terus nanti saya kirim ke Ibu. Jadi bisa catatan, kita bisa review lagi kan dari record ini. Oke, boleh. Ya. Makasih, Bu. Oke, terus imitasi katanya masih jalan ya, Bu? Masih. 3 kata yang tadi saya bilang itu menambah yang lebih panjang, kayak ini. 3 sampai 4 ya? Masih 4 ya? 3 sampai 4. Kayak yang 3 kata yang sulit kayak Budi menendang bola, menyetir mobil, menyetrika baju. Di tengahnya saya kasih yang agak susah. Ya, kata sulit bisa masuk ya. Kalau yang 4 kata kemarin Bu Indah suruh saya masukkan yang masih simple. Jadi tapi udah 4 kata. Oke, berarti boleh ditambahin Bu. Imitasi kata sulit, Bu. Imitasi kata sulit itu misalnya kolaborasi. Jadi niru aja. Kemudian transportasi. Terus kemudian satu kata aja. Iya, satu kata saja. Tapi Wilky tiru Mami, kolaborasi. Nah, itu kan kata sulit toh mungkin buat dia. Iya. Jadi Ibu masukkan kata-kata sulit itu, menyederhanakan misalkan, mengesampingkan. Nah, itu kan kata-kata apa ya. Soalnya nanti begitu masuk di posisi 3 sampai 5 kata, kalau ada kata sulit, khawatirnya dia stuck di situ. Jadi Ibu instruksikan dulu untuk tiru supaya dia beradaptasi dengan kata-kata sulit tadi. Sebelum digabungkan jadi 3 kata sampai 5 kata. Gitu. Nanti Ibu catat kata-katanya apa aja. Gitu ya. Dan dia ada satu kekurangannya kayak Wilky pakai celana pendek gitu kan. Ya. Dia kan biasanya dia suka bilang Wilky, Mami, Wilky mau. Jadi dia terbawa gitu. Pakainya dia jadi hilang. Wilky mau celana pendek atau Wilky Mami kalau panggil Mami dulu, Mami pasti sambungnya Wilky. Oh iya. Karena gitu. itu kan sering diinfo kan, Mami, Wilky mau kan gitu kan. Jadi kayak saya bilangnya Mami mau makan roti. Dia pasti Mami, Wilky mau makan roti. Dia pasti tambah nama dia ke dalam. Iya. Masalahnya di sini. Ya, boleh nanti aja Bu, itu di tengah-tengah di periode berikutnya bisa saya masukkan di kata ganti. Wilky jadi saya, jadi diganti dengan nggak harus dengan kata Wilky, dan tatanan itu bisa berpindah-pindah. Iya. Ini baju Wilky misalkan, Wilky ditaruh di belakang misalkan. Jadi nggak harus Mami, Wilky itu sambungan, nggak harus. Iya, karena dari dulu kan biar dia
ngomong dulu. Jadi Ya, tiap biar dia kali bicara. panggil dulu kan, Mami, Wiki mau makan, Mami, Wiki mau pipis. Jadi dia Mami, Wiki, Mami, Wiki. Itu jadi kuncinya Wilky sendiri nanti. Jadi tiap kali kalau panggil Mami pasti ada Wiki di belakang. Ya, nanti bisa masuk ke menyusun kata jadi kalimat boleh Bu itu nanti. Oke, saya lanjutkan. Hadap kanan oke. Belum konsisten ya, Bu? Belum. Hadap kiri belum. Maju berapa langkah? Masih satu. Oh, 1 langkah. Oke. Saya pikir konsistenkan dulu udah oke. Mundur belum ya? Mundur saya belum ajarin. Ya, enggak usah dulu. Lompat kanan. Lompat kiri kanan, sudah okay, lompat kiri masih belum konsisten. Oh, dia kanan kirinya kan sebenarnya sudah oke ya, Bu, sebenarnya. Sudah, tapi kadang dia bisa jadi bingung. Kalau kayaknya lompat kanan. Kita bilang ke lompat kiri, dia mau ke kanan lagi. Nah, Ibu tuliskan aja di lantai. Tulisan kanan sama tulisan kiri. Wilky-nya di tengah. Boleh ya gitu. Ya, boleh, nggak apa-apa. Kan dia sudah sambil distimulasi bacanya kan, Bu. Jadi posisinya dia di tengah. Kayak gini. Ya, jadi posisinya dia misalkan di sini ya. Ini posisinya Wilky ya. Nah, ini ada tulisan kanan, ada tulisan kiri. Nah, jadi kalau ini misalkan kanan, ini kiri. Kalau misalkan kami bilang lompat kiri, berarti dia ya harus menuruti tulisan ini. Kalau dia lompat kanan, berarti tetap ke kanan. Lompat kanan lagi ya dia ke sana. Lompat kanan lagi, oh kanan ada di sebelah sana. Jadi tulisannya di bagian bawahnya dia ya, depannya dia gitu betul. Ya. Supaya dia tidak bingung memahami proses kanan dan kiri dulu. Lompatnya. Karena kan ini masuk gerakan kan, Bu, bukan pengamatan. Iya. Beda kalau pengamatan kan ada di sebelah mana gitu kan. Tapi kalau gerakan kan berarti dia harus mempersepsikan kognitifnya untuk saya bergerak kemana nih tubuh saya. Gitu. Kanan atau ke kiri. Jadi dia bisa lihat tulisannya juga, bisa tahu juga kanan kiri. Nanti kalau sudah konsisten baru tulisannya dihilangkan. Oke. Gitu. Kayak saya dulu aja belajar kanan kiri juga agak lama. Jadi akhirnya saya mengidentifikasikan yang pegang sendok itu yang kanan gitu. Ya. Ya, maaf. Jadi Oke. Ya, sebentar. Saya tak senterin dulu. Oke. Ya, itu tadi sampai yang kanan kiri ya, Bu. Dengar suara saya, Bu? Sudah, Bu. Oh ya, berarti tadi sampai yang kanan kiri ya, Bu? Ya. Bisa dibantu itu. Terus rapikan. Sudah oke? Rapikan mainan. Ya. Rapikan buku. Oke sih. Oke ya. Lipat. Untuk lipat? Lipat masih ajarin. Lipat kertas. Okay. Ya, lipat kertas dulu ya. Lipat kertas. Ini kan ada baju, celana, dan lain sebagainya. Ya. Jadi masih jalan ya, Bu? Lipat kertas. Iya, lipat baju. Melangkah? Lipat celana. Melangkah. Belum. Ini maksudnya melangkah tuh kayak gimana ya, Bu? Melangkah itu ngelangkahin kursi misalkan gitu. Wilky melangkah tapi bukan melompat ya. Jadi cuman kakinya aja ngelangkah gitu. Oh, kayaknya ada paret dia melangkah. Ya, ada hambatan dia melangkah aja. Jadi kayak jalan tapi dia melangkah bukan lompat. Oh.
Tahu dia. Bisa ya? Bisa. Oke. Dia Perintahnya paling juga suka paham ya. melangkah. Perintahnya juga paham ya kalau itu melangkah. Nanti saya konsistenkan pelingkahnya. Karena jarang kali aku pakai melangkah kan. Iya. Melangkah. Ayo melangkah, Wilky melangkah kursi, misalkan gitu. Wilky melangkah tali, gitu boleh. Jadi bukan dia lompat, tapi dia hanya gerakan melangkah. Kalau Bu kalau melangkah dengan kayak gini. Kayak kita tali nih, kita melangkah. Tapi dengan ada lompatan itu gimana? Itu melompat, Bu. Beda nanti. Itu melompat ya. Kalau melangkah itu kan nggak harus dilompatin. Kan kayak nanti ada orang nih, contohnya nih mami lagi duduk kakinya lurus gitu kan. Nah, misalkan Wilky mau lewat kan bilang permisi nih, spontanitasnya permisi, tapi kan dia nggak harus lompat, tapi harus melangkahin kaki. Oke, langkahin kakinya mami, nggak apa-apa kan gitu. Perintahnya kita kan, jadi dia nggak harus selalu lompat. Oke. Kadang kan permisi Bu, permisi mami. Ya nggak apa-apa, lewat aja melangkah. Nah, kayaknya harus ajari dia. Kita kata melangkah, dia mengikuti. Biar dia bedaan. Ya, itu ya Bu. Oke, geser. Geser, oke. Oke ya. Stop. Stop, oke. Kadang dia kembali. Maaf Bu, kepencet mute. Mau saya pin. Ya. Oke. Stop, oke sih. Kayak dia sedang ya. Buat apa gitu, saya suruh dia stop, dia sih bisa. Ya, oke. Berdiri tegak. Harus konsistenkan lagi lah. Ya, stop itu bisa dia lari, terus dia stop, terus dia menghentikan tubuhnya, boleh. Terus dia lagi ngerjain sesuatu, stop, berarti dia harus menghentikan gerakannya. Pokoknya setiap ada stop, kata stop, itu dia harus berhenti. Ini boleh pakai metode bermain musik terus nge-freeze itu loh, Bu. Mami Allah juga ikut. Nah, style musik terus nge-freeze. Stop. Nah, baru musiknya berhenti. Boleh nih, Wilky, misalkan lagi dengerin YouTube ya, YouTube atau lagu. Oke, Wilky tulis ketik buat stop. Jadi dia nombol stop. Otomatis kan berhenti. Nah, itu. Jadi nanti ada banyak makna di dalam stop itu. Oke. Berdiri tegak. Oke ya. Oke. Lari masih belum. Dia tahu. Dia tahu lari, kita suruh dia lari, dia bisa, tapi dia nggak suka lari. Oh iya. Nah, nanti kalau stop sudah oke, sinonimkan dengan berhenti ya, Bu. Oke. Jadi berhentinya jangan dulu, biarkan stop dulu. Yang paling gampang kan stop daripada berhenti. Iya. Oke. Karena kan nanti di luar orang kadang ngomongnya berhenti, kadang ngomongnya stop. Berarti kan dia harus tahu. Iya. Oke. Terus cari ya. Cari itu bisa yang main sembunyi-sembunyi tadi. Wilky, cari mami gitu. Jadi ini cari angka, cari huruf. Betul, iya. Bisa satu permainan itu bisa banyak materi kan bisa dapat, Bu. Iya, kayak urutkan gitu, urutkan angka, bisa suruh dia cari, taruh. Urutkan, iya betul. Dia nanya sesudah 7 berapa? Dia bisa ngomong, dia pikir dulu 8, dia baru bisa cari 8-nya gitu. Ya, jadi saya suka nanya sebelum sesudah 10 berapa? Dia udah jawab 11, dia baru bisa ambil gitu. Ternyata nanti dia masih bingung, enggak berapa ya aku ambilnya. Berarti berpikir dulu baru dia mencari kan. Nah, Ibu masukkan aja perintah satu tahap carinya itu. Oke, Wilky cari. Kalau dia bisa kan berarti ini kita sudah okein, Bu. Jadi nggak harus materi ini khusus diberikan sendiri, enggak. Tapi bisa kita combine dengan materi yang lain. Iya, ada. Ini sih oke lah. Ya, taruh letakkan, ini juga. Taruh oke, letakkan masih belum pernah aku ajarin. Oh ya, ini nanti sama dengan berhenti tadi, Bu. Jadi sinonim ya.
Oke. Wilky Taruh letakkan sama di letakkan gitu ya, sama ya. sama. Iya, sama. Iya, sama. Iya, sama. Iya. Heeh. Jadi Ibu boleh bisa perintahkan misalkan gini, Wilky letakkan pensil di atas meja. Kalau dia nggak paham, iya taruh di atas meja. Bagus, letakkan di atas meja. Jadi kayak sinonim gitu loh, Bu. Itu bisa Oke. diberikan antara letakkan itu juga taruh, Wilky, sama. Cuman kamu harus paham gitu aja. Taruh, letakkan, ambil, Ambil oke ya, Bu? siram. Oke. Ya, siram ini? Siram pipis. Siram pipis ya, oke. Siram bunga. Dia tahu sih. Oke ya, berarti ya, Bu. Tuang air dia tahu. Cuma cara Cara kontrolnya nuangnya, aja. ya. Tapi perintahnya kan paham ya. Tahu. Bersihkan. Bersihkan. Kayak Wiki sih banyak kertas. Ya, Bersihkan buang ayo ke tong sampah. dibersihkan. Dia pun kok buang ke tong sampah. Bisa ya. Cuma harus ditingkatkan dibersihkan ini. Oh iya, ya, dikonsistenkan lagi ya, Bu. Saya tulis. Nah, bersihkan piring. Nah, berarti kan dia harus cuci nih. Nggak harus. Biasa Atau harus pakai lap. cuci piring. Ya. Nggak pakai bersihkan. Ini Bu, bisa pakai lap tisu. Misalkan mau makan, bersihkan gak sendoknya. Dilap pakai tisu. Jadi nggak harus dicuci. Kan sudah bersih nih, dirak. Tapi kan dia harus dikasih tisu. Biar nanti kalau dia makan di luar, itu dia belajar untuk selalu membersihkan pakai tisu. Oke. Boleh, itu masukkan bersihkan ya. Oke. Ini harus ditingkatkan lagi. Bersihkan alat ya, Bu, saya masukkan. Bersihkan alat ya. Ya, jadi alat itu kan apa aja nanti. Nah, dengan kata kan, masukkan lap meja, lap. Oh iya. Bersihkan. Ya, kadang kan di luar, makanya anak-anak ini harus dengan sinonim atau pengembangan kata. Kadang kan kata-kata itu sama, tapi di luar itu orang lain itu kadang beda kata, nanti beda pemahaman. Dia tadi tak ngerti apa itu ya. Betul. Kemudian ini misalkan baju Ibu kasih noda nih, boleh. Ayo dibersihkan bajunya pakai tisu basah. Bisa. Dibersihkan tangannya pakai hand sanitizer, bisa, misalkan gitu. Oke. Jadi kan banyak ininya. Kemudian cuma bersihkan kata ini aja yang aku gak basuhkan aja. Iya. Biasanya kan lap tangan, lap ini gitu ya, Bu. Cuci tangan. Pakai hand sanitizer gitu aja, nggak pakai bersihkan. Ya, nggak apa-apa, boleh dimasukkan, Bu. Terus sisir rambut? Belum. Belum ya, oke. Karena dia nggak sisir rambut. Rapikan bajumu. Masih belum. Aktivitas bercermin ini belum. Belum ya, nanti saya masukkan. Oke, sekarang kita masuk ke ini dulu, Bu. Bermain. Kegiatan motorik dan permainan. Saya lompat ke sana, nanti kita balik lagi ke tengah. Oke. Untuk suara Wilky, kita nggak terlalu fokuskan dulu ya, Bu. Yang penting materi banyak masuk dulu. Khawatirnya nanti kita perbaiki suara, akhirnya nanti mogok. Malah tidak mau merespon. Bahaya nanti. Karena kan dia merasa, saya sudah ngerespon kok masih salah. Gitu. Oke. Tapi udah lumayan sih, suaranya udah agak kuat dikit. Sekarang udah mau teriak. Oh iya, kadang Ibu boleh bilang gini aja, apa, Wilky, Mami nggak dengar. Gitu boleh. Biar dia tak. Kok aku udah respon, masih tetap harus pulang-pulang. Iya. Ulangi, Wilky, Mami tak dengar, gitu boleh. Oke. Oke, untuk lempar tangkap bolanya, sudah oke ya, Bu?
Oke. Pertanyaan sosial. Siapa namamu? Berapa umurmu? Oke. Labeling kategori kelompok. Sebutkan Bentar ya. kelompok binatang. Dia Oh, belum. sambil lempar tangkap bola, sambil dribble bola, dia menyebutkan sambil melambungkan bola, dia nyebutin. Oh, belum. Ini belum saya masuk, Bu. Oh, belum. Karena Okay. dia kalau yang melambungkan bola, dia masih belum bisa. Oh, Jadi ya. masih berusaha. Dribble sudah bisa? Dribble udah bisa, tapi kebanyakan saya masih suruh dia hitung. Oh ya, berarti menyebut angka ya. Iya, masih suruh dia hitung. Oke, lempar tangkap bolanya sudah oke kan, Bu? Iya, lempar tangkap bola dengan pertanyaan sederhana, oke. Kategori kelompok sudah banyak yang bisa ya? Udah bisa, cuma pas kita suruh dia sebutkan masih belum ngerti. Jadi saya masih ajarin, kayaknya saya taruh satu buah, satu pakaian, satu binatang gitu. Jadi saya kasih tahu dia ngerti tuh, Wilky sebutkan satu kelompok binatang. Dia ambil kartunya, sapi. Gitu. Tapi kalau saya secara langsung nanya, Wilky sebutkan satu kelompok binatang, dia belum ngerti. Ya. Belum bisa menjawab langsung. Ya, karena nggak visual ya, Bu. Nah, Ibu buat tulisan ini aja. Sorry. Buat tulisannya aja, Bu. Oke, buat dia warna. Iya, sambil dia nanti labeling. Tunggu. Nah, misalkan gini ya. Oke, Wilky, Ibu sediakan kartunya. Kelompokkan gitu kan. Kelompokkan, misalkan ini apel. Dia kan akan harus naruh di tulisan yang ada tulisan buah. Kelompokkan, misalkan sapi. Oke. Kelompokkan, nah warna. Oke. Nah, nanti kalau sudah, ini anggap aja 5 kartu. 5 kartu. 5 kartu, 5 kartu. Lalu Ibu bilang, Wilky, sebutkan kelompok buah. Ibu tunjukkan tulisan buah aja. Ini Ibu ambil kartunya. Terus Wilky kan tinggal nyusun nih, misalkan ada 5. Sapi, terus lagi kuda, sorry kok sapi kuda. Apel, ini misalnya apel, terus lagi nanti durian. Penting ada 5 yang tadi dia hafal. Oke, jadi diambil, udah disusun, diambil. Diambil, tapi yang 2 ini jangan diambil dulu. Biar dia ngelabelin yang di sini dulu. Oke. Nah, nanti setelah itu dia paham, oke, jadi ini Ibu seperti mengenalkan. Oke, sekarang Wilky sebutkan kelompok binatang. Tadi binatangnya apa aja? Ibu ambil lagi kartunya. Dia sebutkan 5. Yang buah ini biarin di sini. Warna juga biarin. Nanti setelah itu baru ganti warna. Begitu sudah, Ibu ambil semua. Tinggal sisa tulisan ini saja. Oke, boleh. Yap, taruh aja, Mas. Antoni ya. Oke. Thank you. Yep. Nah, tinggal sisa tulisan saja. Misalkan tulisan ini. Oke, Wilky sebutkan kelompok warna. Ibu tinggal kasih tulisan kartu warna. Dia nyebutkan. Oke, baik. Sekarang sebutkan kelompok buah. Oke, baik. Sekarang sebutkan kelompok binatang. Baik, oke. Jadi di sini dia sudah nggak abstrak lagi karena Ibu bantu dengan kata tulisan. Iya. Ya kan, nanti setelah itu baru tulisannya hilangkan. Ibu tinggal bilang, Wilky, yuk kita main. Sebutkan 5 kelompok buah. Sudah tanpa tulisan. Buah atau buah-buahan, Bu? Buah, Bu. Buah ya? Ya. Oke. 5 kelompok buah. Nanti baru dia sebutkan apa saja. Jadi dari 5 dulu ya? Ya. Kalau 5 dia agak kesulitan, turunkan lagi 3. Tapi kalau nggak kesulitan, tetap 5 aja. Oke, boleh. Nah, begitu dia 5 ini sudah hafalan. Pertama kan hafalan, Bu.
Ya. Itu 5 ini hafalan, baru nanti Ibu tambahkan 5 lagi, jadi ada 10. Oh, jadi tiap kali 5 itu 5 buahnya tetap sama? Tetap sama dulu. Tetap sama dulu Ya. ya. Nanti Oke. setelah itu kalau dia tiba-tiba menyebutkan buah lain di antara 5 ini yang nggak ada, berarti dia sudah bisa. Oh. Jadi penilaian kita anak mampu ketika dia menyebutkan benda atau buah atau warna lain di antara yang 5 kita tentukan. Oke. Ini nanti saya masukkan. Ya, jadi tahapannya pakai tulisan dulu itu ya Bu ya. Terus baru dia ini kan. Yang paling gampang kan sekarang dia jalan angka kan, angka, warna, terus buah, ya angka, warna, buah ya. Dari gampang dulu ya. Ya, Biar yang dia paling tahu dia ini kuasai. kelompok angka, ini kelompok warna, ini kelompok buah. Ya, betul. Nanti baru ke yang lain, ada alat makan, alat mandi, alat tulis. Karena kalau alat itu kan nanti banyak Bu, dia harus nggak cuma lihat tulisan depan. Karena kan alat nanti banyak, alat mandi, alat tulis, alat makan, alat dapur kan gitu. Iya, benar. Terus benda Belakangnya sekitar. Iya, betul. Oke. Yang paling gampang dulu. Oke, itu ya Bu. Terus kalau sudah baru boleh bermain ini tadi yang B ya. Jadi lempar tangkap bola sambil menyebutkan item kategorinya. Oke. Jadi pertanyaan sosial udah oke ya? Ya, pertanyaan sosial sudah oke. Terus kemudian nyanyi, dia bisa nyanyi kan ya Bu? Sambung. Kalau kita Wilky nyanyi tidak bisa. Oh, belum bisa nyanyi penuh ya? Tidak bisa. Belum. Oh, oke. Tak bisa. Tak bisa. Dikit-dikit tak bisa. Oke. Berarti ya itu dulu aja deh Bu. Kategori kelompoknya kita. Kan ya. Boleh. Mau dilatih bernyanyi. Yang B, melabel item kategori kelompok boleh diberikan yang angka dulu aja Bu. Karena kan Wilky sudah berhitung ya. Wilky sebutkan kelompok angka. Ayo giliran sama Mami. Lempar tangkap bola. Wilky 1, Mami 2, Wilky 3, Mami 4, Wilky 5, Mami 6 gitu terus. Oh, itu mau termasuk melebar angka ya? Ya, kategori kelompok yang angka. Oh, oke. Kalau mau sambung boleh juga Bu. Misalkan Wilky bisanya nyanyi apa, lagu apa? Happy ya yang ya, suka cicak. Betul. Jadi lempar tangkap bola gini, happy. Dia pegang ya, dia lempar ya. Ya, jadi giliran Bu. Per satu kata. Oh, dia masih buru-buru. Nah, ya itu. Jadi buat kontrol. Buat kontrolnya itu di situ supaya melatih pemahaman ya Bu. Jadi ada anak yang memang suka buru-buru. Yang penting selesai dah. Ya. Yang penting cepat-cepat selesai dah. Aku boleh main. Iya. Oke, terus permainan bowling punya nggak Bu? Botol air ada? Pakai botol air. Aku pakai botol air. Oh iya, botol. Oh iya, botol air ya. Dikasih angka ya Bu? Botolnya. Iya, ada. Nah, lalu dia lempar pakai bola kan? Kemudian dia didorong dari rantai atau dari lantai. Dari rantai ya. Ya, didorong kan bowling ya, didorong dari lantai. Kemudian bola yang jatuh Wilky label angkanya berapa saja. Oh. Jadi masuk ke pengamatan ya. Jadi pas Wilky sudah dorong, jatuh, ajak dia ke lihat sana. Wilky lihat angka berapa aja yang botol. Betul. Angka berapa saja yang jatuh. Berarti kan dia masuk pengamatan sama konsep jatuh dia harus paham. Oh, oke. Jadi dia masuk ke 1 pengamatan, terus 2 konsep jatuh, sama labeling angka. Jadi dia melabel angka yang dilabel hanya angka yang jatuh. Oh, oke. Nah, Ibu nggak harus kasih angka 1 sampai 10.
tergantung terserah Ibu. Karena Wilky kan sudah bisa sampai 50 tuh. Acak aja angkanya. Oh, oke. Jadi dia benar-benar paham angka yang jatuh berapa aja. Oh, 32, 15, 41 misalkan gitu boleh. Kalau bowling itu kan angkanya cuma 1 sampai 10 ya kalau nggak salah. Nah, ini buat aja acak. Iya. Oh, oke. Ya. Jadi 1 sampai 10 juga ya, cuma diacak ya, Bu ya. Betul. Oke, boleh. Terus kemudian boleh juga perintah Wilky jatuhkan angka 15 dan ini misalkan. Jadi Ibu jajarkan. Berarti kan itu melatih fokus. Jadi nggak asal Wilky lempar, tapi dia benar-benar melihat angka yang akan hendak dijatuhkan. Jatuhkan botol angka misalkan 15 dan 18 misalkan. Ada 15 dan 18 kan bersebelahan, Bu. Jadi dia targetnya harus ke situ. Nggak boleh ke angka yang lain. Oh. Ya, jadi 15. Jadi dia harus 2 kali dorong atau satu kali satu kan? Jadi 2 yang usahakan jatuh. sebelahan ya. Usahakan bersebelahan. Jadi yang pas kayaknya ada 5 pasang lah ya. Ya, 5 pasang gitu ya. Yang penting adalah bukan menjatuhkan angka-angka ini, tapi bagaimana Wilky mengarahkan bolanya ini menuju ke angka ini. Oh, oke. Ya kan? Jadi kan memang perintah kita kan jatuhkan botol angka, tapi yang penting adalah esensinya dia mengamati kontak mata melihat angka yang dituju. Iya, jadi dia harus berdiri di depan mana gitu. Iya, betul. Jadi kasih agak jarak ya, Bu ya? Ya, kasih jarak. Kan sepasang-pasang tapi kasih agak jarak biar dia bisa tahu oh ini di keramik yang di sini, ini di keramik yang di sini. Betul, iya. Oke, boleh, kan Bu. sambil pengembangan latihan kontak mata ya, Bu, sama fokus. Oke. Jadi mengarahkan. Kadang dia paham angka itu berapa. Oke, pergi. Iya, mau pipis, pergilah. Ya, permisi, mau pipis ya. Oke. Ya, pergi. Iya. Vicky mau ikut Zoom? Mau. Oh, mau. Malu banget. Oke. Pipis. Papa di kamar mandi Vicky pakai pispot aja. Iya. Oke, Bu. Jadi ini kadang kan anak itu paham angka berapa saja, tapi untuk mengarahkan kan agak sulit nih kalau jarak jauh. Nah, ini kontak matanya berkembang ke sini ya, Bu, kontak matanya. Oke. Kontak mata jarak jauh, ya. Yang untuk memilih angka terbesar terkecil sama menjumlahkan belum dulu ya, Bu. Ya, oke. Karena saya rasa ini mungkin dia belum bisa. Masih agak sulit ya. Jadi saya turunkan targetnya. Oke. Terus kemudian poin kedua, Bu, ada di mana aku ini bisa identifikasi benda. Jadi tas itu dimasukin beberapa benda, tapi Wilky ngambil dengan meraba. Wilky ambil bola, misal ambil sisir, ambil di pensil. Dalam tas itu. Ya, di dalam tas itu, tapi Wilky nggak boleh lihat. Wilky hanya meraba. Oke. Jadi ini benda 1 sampai 3. Jadi harus langsung 3 atau langsung 1 3 aja, Bu. Kalau 3 bisa ya tingkatkan 5. Bisa lagi ya tingkatkan langsung 10. Esensinya dia mengenal dengan sensori taktilnya. Meraba. Jadi ini kalau pensil. 1, 2 sih dia udah oke, dia aku pernah coba. Oh iya, berarti boleh ditambahkan untuk bendanya ya, Bu. Oke. Jadi di dalam tas itu harus berapa benda ya, Bu? Awalnya kan 3. Kalau 3 bisa ya kasih 5. Kalau bisa lagi perbanyak aja, nggak masalah. Oke. Mau banyak, ternyata Wilky bisa banyak. 5 ya, tapi disuruh ambil 3 aja gitu. Ambil 1 dulu, Bu, 1 benda. Enggak, maksudku yang di dalam tas itu misalnya ada 5 benda. 5. Ambilnya 1 benda. 1 benda.
Lalu nanti baru ditambah gitu. Jadi Oke. misalnya 5 ya Bu ya. Sisir, pensil, terus kemudian bola, kacamata misalkan ya. Terus sama apa nih Sikat yang gigi. ya sikat gigi. Ya Heeh. Ibu suruh ambil satu dulu aja, ambil sikat gigi ya, dia ngambil sikat gigi. Ambil bola. Nanti kalau sudah masukkan lagi 5, ambil 2 benda. Kalau dia bisa. Ambil sikat gigi dan bola, berarti dia harus ambil 2 benda. Oke. Dari 5 benda dia harus ngambil 2. Oke, Ambil boleh. 2. Terus sisa 1 kan Bu. Ayo coba Wilky tebak sisanya bendanya apa, tapi nggak boleh lihat, dia harus ngomong. Oke. Misalkan, oh pensil. Dilihat, oh iya benar. Nah kalau sudah, tambahin lagi bendanya, misalkan jadi 10. Tentunya dengan benda-benda yang Wilky sudah paham, remote kah, kunci kah, misalnya. Nah, setelah itu baru Ibu masukkan 3 benda. Ambil kunci, remote, dan pensil. Mau dia raba pakai 2 tangan nggak apa-apa. Karena kan nggak mungkin ambil 3 benda cuma pakai 1 tangan. Kalau dia satu-satu keluarin? Nggak masalah. Nggak masalah ya. Ya, tapi kita jangan bilang, oh iya, terus apa lagi, terus nggak usah. Semaksimal dia. Sehingga kita tahu bahwa misal nih dia keluarin 1, terus berhenti melakukan aktivitas. Berarti kan dia belum paham Bu 3 benda tadi. Iya. Oh, jadi ulangi lagi. Iya, jadi ulangi lagi. Tapi kalau dia keluarin 1, tangannya masuk lagi, ngambil lagi, masuk lagi, ngambil lagi, oh berarti dia paham. Oh, oke. Oke. Ya, itu ambil 3 benda. Misalnya nggak ada tas atau kesulitan apa, boleh pakai itu penutup mata. Ditingkatkannya ke situ juga boleh. Jadi bendanya pakai keranjang. Keranjang ditaruh, kemudian pakai penutup mata, Wilky suruh ambil. Kan lebih mudah ya Bu. Tapi apakah Wilky mau matanya ditutup? Tinggal itu aja. Nah, dia mau. Karena ini tiap hari ditutup. Iya. Nah, keranjang dan mata ditutup. Boleh. Vicky, duduknya yang bagus. Bentar ya Bu ya. Ya Bu, silahkan. Oke, Bu. Ya. Oke, terus. Nah, ini poin A ya, Bu. Kita kerjakan yang poin A dulu. Oke. Tapi pengembangan. Tadi yang pertama di dalam tas. Kemudian yang kedua di keranjang. Yang ketiga jarak jauh, Bu. Nah, jarak jauh ini Ibu bisa latih dengan dia ditutup mata. Terus Ibu bisa latih dengan perintah 1 tahap. Maju 1 langkah. Maju 2 langkah, misalkan. Ke kiri, Wilky ke kiri 1 langkah. Maju lagi 2 langkah. Nah, itu dia harus paham di situ. Jadi bendanya di ujung, sambil Ibu kasih perintah 1 tahap dulu tadi ya. Jadi biar dia sampai ya. Betul. Nah, ini bendanya, Wilky-nya misalkan di sini. Nah, bagaimana Wilky bisa menuju ke sini misalnya. Ibu tinggal ngarahkan aja. Tapi kalau ternyata dia masih kesulitan, ya buat lurus dulu aja, Bu. Tapi Wilky maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5 dengan dia berhitung. Wilky maju 3 langkah. 1, 2, 3. Bisa nggak dia berhitung langkahnya? Kalau sudah, Wilky-nya agak miring sedikit. Kalau sudah, tahap berikutnya Wilky-nya miring lagi. Oke, boleh. Jadi bisa maju dulu ke kiri, maju lagi, kiri lagi, hadap kanan, hadap kiri. Betul, ya. Jadi ini bisa dilakukan. Oke.
Ini pengembangannya ini kan yang lebih, jadi materi itu langsung ke prakteknya, Bu. Dengan bermain. Nanti yang B dan C seandainya di periode ini belum tuntas kan kita bisa tambahkan di periode berikutnya. Yang paling penting paham dulu. Oke. Oke, terus kemudian yang poin 4 itu adalah Kok nggak ada 3 kelompok. ya? Poin 3 ya. Oh, tadi poin ini kok di sini. Nggak ada 3. Nggak ada 3. 1. Oh, ini salah, Bu. Yang bowling ini 2, yang di mana aku 3. Oh. Sekarang poin 4 yang kategori kelompok. Kategori kelompok ini lompati aku. Nah, lompati aku misalkan atau beri pemberat juga boleh. Ibu ada pom-pom kan? Nah, sebentar saya buatkan. Sebentar. Saya buatkan kotak. Oh, jadi tiap ini harus dikerjain dalam semua ya. Kemarin kan awal-awal saya mau kerjain ini, tapi kan dikasih tiap kali di Bu Indah kan ada kasih. Pikirku mungkin harus selesai Bu Indah dulu, jadi saya nggak dikerjain. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Memang itu Bu Indah saya suruh tahapannya itu dulu supaya Ibu paham. Nah, sekarang kan periode ketemu dengan saya, setelah Wilky jalan itu kita langsung masuk pengembangan. Dengan bermain. Nanti berikutnya pertemuan dengan biar Bu Indah jalan di materi. Nanti saya jalannya di pengembangan. Jadi Ibu biar nggak terlalu bingung. Ini kan semua kita beri nih. Saya beri. Tapi kalau Ibu masuk ke permainan tanpa paham runtutan pemberian materi akan jadi susah. Jadi biar bagiannya Bu Indah nanti, Bu Indah atau Bu Stella nanti biar ke materinya, saya tinggal pengembangan di permainan. Jadi ada kalanya, oke Bu, sekarang kita masuk materi, oke sekarang kita masuk permainan. Jadi per 2 minggu itu ada pengembangan. Oke, jadi nggak satu-satu terus itu ya? Betul. Nah, sekarang kan Ibu Wilky kan sudah paham nih, sudah mulai paham. Oke, kita sudah mulai masuk ke pengembangan materi yang dia sudah pahami. Oke. Nanti baru masuk di tahap masuk di tahap tengah. Kan tadi saya awal ya, tengah kita ke permainan dulu Bu, nanti baru di tahap tengah. Oke. Nah, ini misalkan saya tulis HP. Terus ini misalkan saya tulis merah. Ini misalkan saya tulis 1. Terus ini lagi saya misalkan tulis merah 1 apel. Terus ini saya ketik kuda. Terus ini saya ketik 5. Ini saya ketik bukan. Apelnya ini saya ganti aja. Apa? Ini saya ketik kuning. Nah, ini ada lompat, ada pom-pom ya Bu. Bentar, tinggal 1. Ada lompat. Ini saya buat angka apel. Ini saya buat jeruk. Ini saya buat mobil. Nah, kalau lompat, kaki Wilky kan ada kanan dan kiri ya, Bu? Iya. Nah, misalkan Wilky lompat ke kategori angka, maka kanannya di sini, kaki kanan di sini, kaki kiri di sini. Jadi lompat sekaligus. Oh, oke. Wilky lompat ke kategori binatang. Wilky lompat ke, lihat ya, amati dulu. Oke, Wilky lompat ke binatang.
tulisan kata binatang, maka kaki kanan di sini, kaki kirinya di sini. Oke. Lompatnya bersama-sama, bukan satu-satu, tapi langsung lompat, cuman kakinya langsung terbuka jadi 2. Wilky lompat ke buah, kaki kanan di sini, kaki kiri di sini. Gitu. Ini buat distrak aja, karena kan nggak ada double toh Bu. Misalnya gitu. Nah kalau pom-pom, Ibu sediakan 2 pom-pom aja. Oke, letakkan pom-pom di kategori binatang, maka satunya di sini, satunya di sini. Yang letakkannya sama-sama, pakai 2 tangan, tapi dipisah. Jadi nggak satu-satu, Bu. Ini untuk koordinasi bilateral. Jadi otak memerintahkan kedua tangan tapi dengan aktivitas yang bersama-sama, tapi dia mengamati dulu. Kalau ini saya buat di meja dulu, boleh Ya, Bu? boleh. Lalu dengan pom-pom dulu, biar dia ada paham, Betul, baru saya ke nanti aktivitas. Iya, boleh. Karena Jadi, kalau yang sulit, dia harus di meja, dia lebih konsen. betul. Kalau dia udah ngerti, saya alihkan ke lompat, ke main, dia baru bisa masuk. Ya, kalau dribble juga bisa Bu. Mantulkan, misalkan. Wilky pantulkan ke sapi lalu kuning. Jadi dia mantulkan bola ke sapi dulu, ke tulisan sapi lalu ke tulisan kuning. Nah, ini kan 2 tahap, Bu. Nah, jadi dia melihat. Oh, oke. Itu boleh. Nah, usahakan kategorinya yang Wilky sudah kuasai. Dan pasti angka sama binatang lah. Kalau dia belum paham membacanya ini semua, pakai kartu gambar aja, Bu. Kartunya kan ada, ya. Oke. Jadi dia ngamati kartu gambar. Siap. Jadi tidak harus. Nah, tulisan juga, saya kasih tulisan yang dia udah bisa aja. Betul, ya. Boleh kalau dicampur. nanti gambar dia juga gambar aja, nanti ya, benar. Jadi boleh dicampur, Bu. Iya. Boleh dicampur antara tulisan dan gambar. Kan Ibu yang lebih paham ya. Nanti sejauh mana, terus kesulitannya juga harus ditingkatkan. Oke. Bu, dia 3 sama 5 yang selalu salah. Kenapa ya, karena Bu, ya? bentuknya sama ya. Mungkin ya, bentuk karena perutnya kan sama, cuman satunya kan lurus. Enggak, dia tulisan. TIGA gitu. Oh, tulisan ya. Kan saya ajarin samakan gitu kan. Tulisan sama angka gitu kan. 9, 10, 8 dia udah tahu semua. 3 sama 5 ini pasti salah-salah baru betul. Ya. Vokalnya sama. Kita coba observasi. Vokalnya sama, I sama A. Oh, lalu gimana baiknya? 3 dan 5, vokalnya sama. Jadi Ibu bisa berikan ini dulu, misalkan 1, 3, 7. Dia samakan. Terus bisa pisahkan dulu Bu antara 3 dan 5. Oh. 2, 5, 9 misalkan. Jadi pisahkan dulu. Jadi sampai dia benar-benar paham konsep. Setelah itu, yang kedua adalah menyusun huruf jadi kata. Ibu kasih angka 3. Pahamkan di konsep itu dulu. Ayo susun hurufnya jadi kata 3. Berarti T-I-G-A. Oke. Baru yang lain dulu. Baru nanti kalau 3-nya sudah goal, masukkan 5. Setelah itu baru matchingkan lagi 1, 3, 5 atau 3, 1, 5. Nah, nanti baru bisa masuk. Oke. Kalau di buku bisa juga dibuat gini, Bu. Nah, ini misalnya 1, 3, 7. Ya udah. 6. 2 aja pilihannya gandanya ya. Nah, oke, Wilky, lingkari kata 1. Kalau dia sudah. Nah, pilihan gandanya 2 aja. Oke, lagi yuk kita Mami buat ya.
3. Buat lagi. Nah, oke, yang kedua lingkari kata 3. Usahakan kata-kata ini, Bu, jangan ada yang di sini. Supaya nggak bingung. Oh, oke. Jadi kan ini kan saya kasih 6. 6, 1, 3, 9. Wah, mungkin ini bisa saya kasih 2, 7. 2 sama 4 boleh. 2 sama 7. 2 sama 7. Nanti dia tinggal ngelingkari. Oke. Jadi kalau kuatirnya nanti di sini 7, di sini 7, dia salah. Dia karena kan lihat angkanya ini. Oke. Nah, ini untuk pengembangan aktivitas di bukunya. Boleh. Oke. Boleh. Oke. Terus ya bukan masih belum ya, Bu ya? Apa? Ya bukan. Bisa ya? Ya Konsep. bukan. Masih belum. Iya aja yang dia bisa lebih oke. Bukan aja dia masih sering ke Masih iya. belum konsisten Vicky, ya? Oke, apa? berarti saya nggak kasih permainan yang koin 5 dulu ya. Terus Oke. Kemudian kita angkat. Nah, poin 12 boleh, Bu. 12. Lakukan seperti aku ya. Ya, jadi Ibu buat gambar. Ibu nanti boleh minta saya. Ibu tahu pernah dapat gambar monyet itu yang bergerak itu? Enggak. Kartu gambar di poin. Saya pernah bagi di poin. Oh iya. Kemarin poin kayaknya poin 2 ya. Monyet ya. Yang monyet gerak tangannya begini, ada yang tangannya begini atau dia olahraga atau enggak nanti saya kasih lagi deh. Oke, boleh, Bu. Nah, nanti gambar itu ditunjukkan ke Wilky suruh nirukan yang sama. Cuma itu aja. Kemarin ada bikin yang ular tangga itu. Kan ada gambar monyet juga. Ya. Yang main spot deh. Oh iya iya. Nah ya yang monyet itu benar. Itu. Yang monyet itu. Oke. Nanti Wilky bisa tiru. Ya nanti saya kasih lagi ya, Bu. Oke. Terus poin 13. Poin 13 ini menyusun huruf menjadi kata. Ini kata bacaan yang sudah lulus. Ibu boleh kasih di kertas stiker. Jadi di sini nanti Ibu tulis huruf-huruf. Dia tinggal ngambil, dia tempel. Ibu boleh juga taruh di tutup botol. Jadi dia merangkai kata. Jadi nggak harus. Jadi dia susunnya supaya menyenangkan. Kan di kartu kan ada ya, Bu, saya kasih 3 kalau nggak salah hurufnya. A3, B3. Nah, itu pertama boleh pakai kartu. Oke. Jadi terus saya susun hurufnya semua atau yang bacaannya dia sudah bisa. 24 huruf itu disusun atau enggak. Misalnya bola atau misalkan mata. A-nya kan ada 2, Bu. Ya, Ibu kasih M-A-T-A Ibu acak. Lalu Wilky susun. Ya. Oke. Lalu Wilky susun. Itu kan saya kasih double kan memang untuk kalau ada kata kan nggak hanya 1 huruf vokalnya. Nah, nanti kalau sudah bisa, Ibu masukkan mata tapi Ibu kasih 4 huruf. 5 huruf. M-A-T-A-N. Oke. Ini paham nggak N-nya harus diikutkan atau nggak diikutkan? Oke. Karena jadi awal kasih sesuai dengan kata huruf dulu ya jumlahnya. Ya, lalu nanti baru dinaikkan jadi 5. Ya, jadi 5. Nah, nanti kalau sudah tahapan ketiga Ibu tulis banyak huruf di kertas stiker ini.
Wilky susun huruf jadi kata mata. Dia harus fokus ngambil tiap huruf MATA. Tapi nggak boleh ngambil huruf-huruf yang lain di kertas stiker. Kan di sini ada O, ada L, ada C, ada M. Dia harus cuma ngambil 4 huruf saja. Oke. Jadi misalnya awal-awal harus ditunjukin tak ya Bu? Mata, susunnya MATA. Baru kita Ditunjukin. acak. Iya, Ibu buat kartu, buat kertas ukuran 7x7 aja. Begini, terus Ibu tulis mata. Nah, misalkan begini. Ayo Wilky susun menjadi kata mata. Dia cari hurufnya. Nah, nanti baru distrak-distraknya dimasukkan. Gitu kalau sudah sambil nunggu, sambil apa, kasih tutup botol. Aku tuh punya tutup botol banyak enggak? Udah banyak. Banyak sekali. Nah, tugas Wilky adalah ngulupasin ini satu persatu nempelin di tutup botol. Oh, kalau tanpa sudah huruf. Sudah huruf, pakai huruf. Ibu yang nulis huruf-huruf kan? Tadinya. Jadi susun kata di tutup botolnya. Ya, bukan. Susun hurufnya dulu. Nempelin huruf-huruf di tutup botol. Oh, A sampai Z gitu. A sampai Z, ya. Semua 2 atau 3 tuh 3 rangkap 3, A-nya rangkap 3. Pokoknya 24 kali 3 berarti berapa? Berapa tutup botol tuh? 48 ditambah 24. 72. Ya, 72 tutup botol. Nah, jadi pokoknya tugasnya Wilky, Ibu kan bisa ngapa-ngapain nih. Wilky lagi nggak ada aktivitas, Ibu buat itu. Ayo Wilky, ambil ini kertas stikernya ditempel di tutup botol. Udah. Aku kalau nggak ada dia ada main-main, Bu. Nah, iya. Nah, makanya gitu. Itu coba belajar kemandiriannya bisa di situ juga, Bu. Pertama didampingi, terus Ibu tinggal pelan-pelan. Wilky, Mami agak mundur ya. Wilky, Mami ke ini sebentar ya, dia harus tetap kerjakan. Udah tuh, ngambilin, nempel. Iya. Dia iya. Putar-putarin. Main-main dulu. Nah, kalau sudah masuk ke tahap selanjutnya, dengan banyaknya tutup botol, dia harus bisa menyusun kata mata tadi hanya cuman ambil 4 tutup botol. Karena kan distraknya semakin banyak tuh. Iya. Nah, itu masuk di permainan. Kalau tadi masuk di pembelajaran yang awal. Sama kayak misalkan, ayo siapa nama kamu yang saya bagi di IG loh, Bu. Nah, ini kan iya, saya ada lihat. Ya, seperti ini kan bisa. Jadi boleh dia nyusun huruf jadi katanya, namanya Wilky sendiri. Belum nanti dia mengarah ke nulis namanya sendiri. Oke. Gitu ya, Bu. Jadi urutan A sampai Z ini duluan ya, Bu ya? Ya. Dari lebar ke botol itu duluan ya? Kenapa, Bu? Urutan A sampai Z itu dari lebar ke tutup botol itu duluan kamu? Dia nempelin aja. Oh, oke. Tapi kalau ngurutkan huruf jadi kata, pakai kartu dulu. Oh, oke. Tahap pertama kartu, tahap kedua stiker, tahap ketiga baru yang tutup botol itu. Karena distraknya kan banyak. Banyak gitu ya? Ya. Oke. Jangan sampai dia ngambil huruf yang lain, istilahnya kan gitu. Kalau dengan banyak ini, Ibu kasih target aja. Distraknya 10 dulu. Baru distraknya 20 tutup botol. Dia tetap ini. Okay. Nanti kan gampang, Bu. Tinggal, ayo susun huruf jadi kata mata. Begitu bisa, oke, susun huruf jadi kata bola. Bisa lagi, oke, susun huruf jadi kata apa, misalnya. Wilky, dia pakai nama. Jadi poin 13 saya beri yang A ya, Bu. Oke. Ya, terus yang terakhir untuk permainan masuk di kalender, Bu. Poin 14. Oke. Lindungi aku, tunjuk aku. Ya. Wilky kan sudah tahu angka nih.
Nah, sudah tahu angka, Ibu buat kalender aja. Maksudnya Ibu ambilkan kalender yang angka 1 sampai 30. Kayak gini. Nah, betul. Nah, yang pertama adalah penggaris dulu, Bu. Penggaris. Penggaris itu Wilky harus bisa identifikasi angka di penggaris. Oh. Wilky tunjuk angka 5 di penggaris ya, gitu. Tunjuk angka 10. Karena nanti dia harus mengukur dengan sesuai angka yang ada di penggaris, kan gitu. Cuman dia harus ident dulu. Kalau selama ini kan idenya di kartu, Bu, tunjuk 5, tunjuk angka 7, enggak. Sekarang sudah harus dikembangkan ke penggaris. Oh, oke. Dan angka di penggaris. Tunjuk angka. Oh, cari semakin panjang nggak apa-apa, Bu, yang 30 cm itu kan boleh. Tunjuk angka 24, tunjuk angka itu dulu. Kalau sudah, baru masuk naik ke kalender. Wilky lingkari semua angka 2 dalam kalender. Berarti dia Januari dilingkari angka 2. Dia harus membalikkan ke bulan berikutnya, angka 2 dilingkari. Balikkan lagi bulan berikutnya, angka 2 dilingkari. Gitu. Oh, jadi 12 bulan yang 2 itu semuanya harus dilingkari. Betul. Berarti kan dia masuk ke tahap mengamati, kemudian mencari, terus kemudian dia motoriknya jalan. Melingkari itu tadi. Begitu sudah dapat, dia harus lingkari. Nah, mencari ini kan nggak mudah, Bu, karena kan dia membalik. Iya, bolak-balik. Dia balik, kemudian cari angkanya lagi, baru dia lingkari lagi. Kalau cuma 1 bulan aja bisa dia lingkari angka 2. Oke, lingkari angka 10 bisa. Tapi ini semua angka 2 di kalender. Berarti kan 2 bulan sekali dia. Ini harus dari 2 bulan, 3 bulan dulu atau langsung 12? Tergantung kemampuan aja, Bu. Kalau dia bisa ya lanjut aja. Kalau belum baru kita turunkan. Oke, 3 bulan dulu. Kalau belum lagi kamu harus cari dulu. Ini mah dia cari. Jadi harus kayak di kalender gini lebih oke ya, jangan dibuka, disusun di meja, nggak usah ya, Bu? Nggak usah, Bu, langsung kalendernya aja. Oke. Jadi dia mencari ya. Ya, angkanya kan langsung ke fungsional, Bu. Setelah ident, setelah mengurutkan, langsung kita arahkan ke fungsional. Cuman belum ke jam. Biar ke kalender dulu, karena kan kalau jam itu berputar. Berjalan lah istilahnya. Tapi kalau kalender kan tetap angkanya ya itu aja. Iya. Gitu. Oke. Ya, jadi sama saya ini sampai di kemampuan perintah 1 tahap tadi sama permainan ya, Bu? Iya. Terus kemudian kita balik ke depan. Oke. Bu Indah ada masukkan perintah 2 tahap juga, karena di program sini nggak ada perintah 2 tahap. Iya. Karena waktu lalu waktu observasi dia bisa. Bisa kalau nggak salah. Jadi kita nggak masukkan 2 tahap, kita langsung masukkan 3 tahap. Nah, yang 1 tahapnya itu kan untuk yang fungsional. Iya. Jadi nggak sekedar dia ini, tapi ambil itu ke fungsionalnya apa aja. Oke. Jadi yang 3 tahun ini kadang saya masukkan aja, nggak apa-apa kamu ya? Nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Nanti kalau oke tinggal dilaporin aja seperti biasa Ibu ini laporkan. Terus saya ada lihat di laporan sebentar handphone. Wilky yang bentar, yang mana ya tadi? Nah, ini Bu, nomor 16, mengurutkan nama-nama hari. Itu kan sudah 3 kali plus ya, Bu? Ya, tapi itu baru nama hari. Ya. Ya, itu baru plus, tapi udah yang terakhir ada 1 kali membantu. Ya, jadi Ibu nanti gini, itu kan sudah 3 kali plus. Kita kan kalau 3 kali plus sudah dianggap bisa. 3 kali plus berturut-turut kan dianggap bisa.
Nah, tapi di tanggal ke 17 ya. Di tanggal 17 itu kan dia P+ nih. Ibu kasih stabilo merah, Ibu kasih stabilo aja. Terus nanti Ibu lanjutkan lagi 3 kali. Kalau dia plus, berarti di tanggal ini mungkin dia lagi nggak mood, atau mungkin dia lagi nggak, apa istilahnya, maksudnya sebenarnya sudah bisa, tapi ada satu hal yang mungkin dia nggak mood gitu aja. Usahakan, sebenarnya kalau sudah bagus 3 kali atau 4 kali plus, sudah stop, tapi kita kembangkan, Bu. Oh. Gitu. Penilaiannya sudah bisa kita stop, kita kembangkan, masuk ke penilaian maintenance. Itu belum saya kasih Bu. Nah, penilaian maintenance nanti masuk ke program berikutnya aja. Jadi penilaian maintenance itu adalah program yang lulus di program sekarang diberikannya 1 minggu 1 kali. Oh, oke. Jadi biar dia tak bosan ya, Bu ya? Betul. Kalau tak itu aja. Ya, Karena betul. yang kayak menggunting, menggaris, berwarna dia juga udah 5 hari. Ya. Jadi kan nanti ada dikembangkan. Nah, setelah program pertama ini kan nanti akan ada program berikutnya kan, lanjutan. Tapi program pertama nggak boleh dihilangkan. Yang berhasil ini diulang lagi tapi 1 minggu 1 kali. Oh, oke, 1 minggu. Saya masih tiap hari, Bu. Oh iya, makanya itu. Makanya mungkin dia tiba-tiba sudah bisa, aduh ini kok diberi lagi, akhirnya udah di P+, Bu. Bisa masalahnya di situ. Makanya ini nanti Ibu coba berikan lagi 2 kali, kalau berhasil ya udah Ibu stop, tapi nggak usah dinilai. Kalaupun mau diulangi boleh, tapi nggak usah masuk penilaian. Oh, oke. Supaya tidak terjadi kemerosotan itu tadi, akhirnya kan kelihatannya naik turun. Iya. Nah, mungkin saat itu dia lagi males jawab kah, atau lagi apa, padahal sudah bisa. Gitu aja evaluasinya. Yang lain sih saya perhatikan sudah oke, ini sampai 5 kali plus kan. Khawatirnya nanti sudah 5 kali plus jadi nurun lagi. Nah, itu kan sudah berhasil. Dan yang mengambil air pakai, saya dimasukkan mengambil air untuk mandi pakai. Saya ada tambah mandinya, karena kan gayung. Iya. Boleh, karena dia juga ada ambil air untuk gosok gigi. Oh, iya. Biasa saya ada suruh dia ambil gelas ke dapur, ambil air minum untuk gosok gigi. Jadi kalau saya pikir mengambil air pakai gelas, dia jawabnya itu. Iya, boleh Bu, boleh. Nah, seperti itu kan disesuaikan dengan kondisi di rumah, Bu. Nah, jadi kan disesuaikan dengan kondisi di rumah. Jadi oke, Ibu boleh tambahkan. Cuman nanti diinfokan ke kita supaya kita juga pas saat tes, misalnya Bu Indah atau Bu Stella, saat ngetes sudah tahu. Apa cari mami warna merah, balok warna merah. Kenapa? Hilang. Suruh Papa cari. Papa kan duduk di sana, suruh Papa cari. Papa. Paling sibuk kalau mainannya hilang. Jangan sampai hilang. Ya, terus penilaian sih itu sih Bu yang kita ini. Nah. Oke. Jadi yang tadi Ibu itu saya harus masukkan ke laporan harian? Yang tetap laporan hariannya tetap jalan kan Bu. Saya cuman memberikan metode pengajarannya aja. Oh, oke. Jadi nanti dari Bu Indah juga ada kasih saya laporan harian gitu. Saya tinggal masukkan, dan dengan cara Bu Rizka. Misalkan gini. Tadi kan masuk permainan yang meraba ya Bu. Masuk permainan yang meraba lah. Dari mainan meraba itu kan ada identifikasi benda. Misalkan itu benda apa aja. Nah, Ibu masukkan di penilaian harian. Identifikasi benda atau labeling benda. Misalkan sisir apa-apa. Kan kalau sudah dia ngambil udah langsung plus.
Oh, oke. Jadi Jadi saya tetap tulis ke sini juga iya, ya. betul, ya. Oke. Cuman caranya dengan meraba. Kalau biasanya kan Oh. tunjuk bola, dia lihat tunjuk ini, Bu. Sekarang dengan labeling bendanya tapi meraba. Gitu aja. Nanti kalau bisa, jadi ini kayak peningkatan pengembangan kemampuan gitu loh, Bu. Dia tahu apa ini ballpoint, oke, secara visual dong, tahu ya. Terus dia bisa bilang ballpoint karena dia mendengar. Ballpoint. Tapi apakah dia meraba ini dia paham bahwa itu ballpoint? Kita masukkan di tingkatan yang taktil, sensori meraba. Informasi itu kan banyak bisa dimasukkan ya lewat pendengaran, penglihatan, meraba. Nah, jadi apakah dia bisa mengenal? Iya. Vicky kenapa? Balok warna merah apa? Cari balok merah. Apa tak mau carikan? Tak ada. Marah ya. Marah. Aduh. Kamu taruh di sini, kamu tak ambil. Ada tak? Coba cari sendiri. Papa. Ada tak? Ada tak? Sudah ketemu belum? Udah. Marah-marah boleh tak? Oke. Boleh. Gak boleh marah-marah ya. Nah, ini saya lihat di lembar program imitasi kata yang 3 kata yang sulit, 4 kata yang mudah. Yang sulit tadi masukkan ke imitasi 1 kata ya, Bu. Kata-kata sulit tadi. Jadi yang panjang itu. Ya, jadi ini dipending aja, langsung masuk 4 kata yang mudah itu tadi. Kata sulitnya masih 1 kata. Oh, jadi 1 kata sulit, 4 kata yang mudah. Ya. Okay. Terus kemudian yang perintah 1 tahap, poin yang ketiga di laporan di handphone ya. Penilaian yang hadap kirinya kosongkan dulu karena kan hadap kanan masih diberikan. Ya. Biar nggak bingung. Ya, hadap kiri saya nggak masukkan. Iya. Yang lain saya rasa sudah oke. Tinggal aktivitas ini kan masih banyak belum yang ini ya. Aktivitas cuma yang tadi 3 itu saya foto itu belum aja. Selainnya udah yang tahu. lain sudah ya. Ya. Menceritakan gambar ini juga yang ini ya, Bu. Dia sedang makan, sedang minum, sedang tidur. Ya, dia nambah sendiri, Bu. Dia sedang makan donat. Karena kan saya pakai gambar aku. Gambar aku itu dia sedang makan donat. Dan dari awal kan saya ajarin. Sedang apa? Makan donat. Jadi dia udah langsung, dia sedang makan donat. Dia sedang minum air. Dia sedang tidur, gitu. Karena tidur saya juga ajarin di atas kasur, di atas lantai, di sofa, tapi saya nggak dijebrakan biar dia nggak pusing. Oke, kalau gitu Bu, itu di kartu kan ada makanan Bu, ada kartu gambar makanan. Nah, Ibu bisa bisa masukkan. Dia sedang, misalkan labeling makanan dulu. Nanti saya masukkan tambahan. Melabel makanan. Ya, kan ada soto, ada rawon, ada nasi goreng, ada telur. Nah, nanti kalau saat membuat kalimat atau menceritakan dia boleh. Dia sedang makan soto. Dia sedang makan telur. Nah, itu kan dia Wilky sudah harus banyak paham makanan. Itu di kartu EBE-nya itu kan ada, Bu. Iya, iya. Melabel makanan sama melabel minuman ya, Bu. Oke. Nanti saya tambahkan ini. Program tambahannya. Nah, jadi kan nggak harus donat saja. Khawatirnya tadi kan kayak Mami, Wilky mau, gitu kan. Jadi dia kalau makan selalu sama donat. Ya. Gambar dia benar lagi kayak gini. Oh ya. Jadi saya bikinnya banyak. Sedang makan. Ya. Lalu ada lagi yang makan nasi, makan mie,
makan apel, makan sayur, semua ada. Oh, ada. Saya ada langsung. Jadi udah saya ajarin juga. Dia udah tahu kalau dia lagi makan sayur, sedang makan sayur, sedang makan nasi. Dia udah tahu kalau lihat gambarnya gitu. Ya. Sudah Berarti aku itu lihat bikin gambaran, semua. lihat gambar satu rangkaian gambar ya. Ya. Sekarang mulai boleh ditambahkan mengenal tiap-tiap makanan. Sayur kan Oke. macam-macam Bu, ada capcay, ada sayur apa, nanti boleh di. Oke, ini nanti ditambah lagi. Iya. Itu aja sih tambahannya. Jadi yang menceritakan ini kan yang 3 ini dia udah oke. Saya tambah sendiri yang lain atau saya nunggu program dari Bu Indah juga? Mau ditambah yang mana? Ibu boleh tambahkan ketika melabel aktivitasnya sudah mampu. Oh, oke. Menceritakan gambar. Kayak siram bunga, dia sedang siram bunga, itu dia berarti sedang kan mengganti dia baju. Sedang menyiram bunga, ya. Dia sedang berganti baju, dia sedang mendorong. Karena biasa kan siram, jadi menyiram ya. Ya, karena kan aktivitas ya Bu. Kalau siram itu kan kata dasar saja. Nah, berarti sudah harus dimulai diperkenalkan dengan mendorong, menyiram, misalnya gitu. Iya, harus tambah itunya. Induhannya. Iya, induhannya ya. Ini yang agak mungkin agak susah. Ya, jadi menceritakan gambar itu boleh diberikan untuk labeling aktivitas yang sudah mampu. Udah. Iya. Udah bisa. Tinggal yang tadi yang 3 itu aja yang saya belum tahu itu sedang yang memotong sayur sedang memasak. Saya pikirnya sedang memotong sayur. Masak dulu. Pikir aku itu sedang memotong sayur. Boleh kalau misalkan bisa disesuaikan aja sih Bu. Kalau Wilky paham memasak itu dengan kompor, ya udah itu diberikan. Tapi kalau dengan proses memotong terus Wilky pahamnya itu memotong, ya udah nggak apa-apa. Kan fleksibel. Dia bilang mau jawab memotong wortel. Iya, mau jawab memotong kan juga benar Bu. Kita nggak bisa salahkan. Iya. Jadi nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa, iya. Cuma yang nonton TV aja dia jawabnya main bola, duduk di bola atau main trampolin. Oh iya. Kan itu kan bola pesan itu. Dia jawab apa? Aku lupa. Karena dia lihat aktivitasnya nggak lihat hubungan TV-nya itu. Dan TV-nya kan langit gitu. Iya, ada gambar atau apa. Jadi dia sedang duduk di bola atau apa ya, dia bilang, lupa aku. Iya. Tapi nggak apa-apa dibenerkan, cuma nanti ditambahin oh iya dia sedang duduk di bola dan menonton TV gitu aja. Oke. Kalau lebih dari 1 orang, masukkan mereka ya Bu. Oh iya. Mereka. Jadi sudah nggak kata dia lagi, tapi kalau 1 orang saja dia. Oke. Jadi saya udah boleh masukkan ke kata mereka lah ya Bu ya. Jadi saya bisa cari atau nggak usah dulu, konsisten dia dulu. Yang itu dulu aja, yang itu dulu, konsisten itu dulu. Jadi gini. Dia dulu ya. Kata gantinya kan belum kita beri Bu. Tapi ini kan lagi menceritakan gambar targetnya. Kita hanya bantu kalau 2 orang itu mereka tanpa kita memberi informasi. Misalnya Bobby sedang memasak, Reni sedang memasak, akhirnya mereka sedang memasak. Itu kan ilmu pengetahuannya nanti. Iya. Jadi ini hanya menceritakan gambar saja. Oke, mereka, dia itu aja. Karena nanti ada tahapan khusus untuk kata ganti. Kalau sudah paham. Oke. Jadi berdasarkan gambar dulu saja. Kalau Ibu mau tambahin gambar atau generalisasi gambar boleh. Itu kan banyak ya di Google, misalkan memasak kan banyak gambar apa aja ini loh memasak. 1 orang, oh ini 2 orang, mereka sedang memasak. Masalah. Jadi untuk bahasa ini nanti kalau saya ya Bu, saya tidak akan menjelaskan yang mana subjek, predikat dan objek. Karena khawatir anak akan termindset di situ, padahal kalimat nggak hanya sekedar SPOK. Kadang subjek itu bisa di belakang. Iya, benar. Khawatirnya kalau sudah SPOK, anak itu selalu meletakkan nama atau dia itu di depan.
Iya benar. Padahal kan nanti bisa diacak. Iya benar. Gitu. Jadi saya tidak memberikan pemahaman tentang SPOK, tapi susunan itu yang paling yang harus anak itu pahami. Dan kemarin ada yang tanya di grup, dia bilang waktu anaknya SD, gurunya ada nanya yang mana subjek, yang mana predikat. Ya itu gimana kalau nggak dikasih tahu? Nah itu kan hanya untuk literasi sekolah ya Bu. Itu hanya untuk literasi sekolah. Jadi nggak usah terlalu, kalau saya ya, saya tidak usah terlalu saklek dengan aturan itu. Karena anak-anak ASD, anak-anak autism itu merubahnya akan sulit. Tapi yang paling penting adalah praktisnya, bagaimana menggunakan kalimat itu. Misalkan nih, kan ada nanti kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Mama membeli buku. Terus dibalik, buku itu dibeli mama. Iya. Nah, terus kalau anak-anak ini kita masukkan dalam proses pemahaman akan jadi sulit. Akan keputar di situ-situ aja tapi prakteknya nggak ada. Iya. Lebih baik betul, langsung prakteknya saja. Penggunaan di fungsionalnya, Bu. Gitu. Kecuali kalau kita sekolah ya akhirnya bisa menggunakan dengan mandiri lah ya. Tapi kalau anak-anak ini kan nggak bisa, ya. Betul. Iya. Itu aja sih. Kayaknya kadang kita itu terpaku dengan apa yang ada di kurikulum. Tapi pada proses pelaksanaannya anak ini juga kesulitan menggeneralisasikannya. Iya benar. Diberubah-ubah mereka jadi harus usaha lagi. Nah, yang mending kan berubah kayak tadi bahasa stop dengan berhenti. Itu kan dipakai Bu. Iya. Itu kan dipakai daripada membeli dengan dibeli. Iya. Misalnya gitu. Benar. Jadi dipakai yang di umum aja sehingga anak bisa diterima di masyarakat daripada nanti yang lain-lain. Itu aja sih menurut saya. Betul. Ya, Oke, jadi boleh. Sementara itu ya Bu, nanti untuk yang lain nanti 2 minggu berikutnya sama saya di awal bulan ya. Nanti kita akan masuk ke bagian yang tengah sama permainan. Oke. Jadi ini matengkan permainan yang tadi saya info. Dribble bola, lompat. Ya, aktivitas yang di depan. Lempar tangga bola. Untuk preposisi ruang tubuh atau apa bukan depending Bu, tetap diberi tapi bukan utama. Oke. Gitu. Yang ruang tubuh maksudnya? Ruang itu tubuh saya belum masukkan lah, Bu. Saya cuma masukkannya di depan mobil. Yang freeze ya. Biar masih masukkannya di depan mobil. Iya, berarti itu bukan ruang tubuh, Bu. Masih preposisi ini. Kalau ruang tubuh itu gini, Wilky berdiri di depan Mami. Wilky berdiri di belakang Mami. Jadi dia yang bergerak. Wilky jadi ini tetap saya masukkan ya, Bu ya? Ya. Oke. Boleh itu, Bu. Wilky berdiri di samping kursi. Wilky berdiri di duduk di atas kursi, boleh. Oke. Wilky duduk di atas lantai. Jadi dianya, ruang tubuh itu dianya yang bergerak sesuai dengan posisi yang kita tentukan. Kalau preposisi itu bendanya yang diletakkan di tempat yang kita tentukan. Gitu. Oke. Jadi saya masukkan depan belakang. Iya, atau Wilky sini duduk di samping Mami. Nah, langsung kan Bu. Duduk di samping Mami. Oke, geser sedikit. Kan ada geser juga materinya. Iya, ada. Bisa masukkan langsung ke fungsional saja. Oke, boleh. Ya, sepertinya begitu ya, Bu. Ada lagi? Oke, boleh. Kayaknya enggak udah ya, itu 4 lembar. Iya, itu pengembangannya makanya kan dikembangkannya ke situ nanti. Iya. Jadi ini nanti saya catat ke
laporan harian biar bisa tahu juga yang mana ada Iya, dikerjain. Sama akhir bulan Desember ini ya Bu, laporan yang lulus di Desember ini apa gitu. Jadi nanti saya pertemuan berikutnya kan tinggal oke, ini dikembangkan kemana. Kayak kemarin kan sudah kan Bu yang laporan akhir yang Desember juga udah setengah. Ya. Kemarin saya juga ada kirim yang Desember. Iya. Ya. Oke. Itu jadi untuk nanti pengembangan nanti di 2 minggu. Oke, siap. Iya. Baik, terima kasih untuk sekarang, terima Bu. kasih Bu Nanti Rizka. ini saya upload terus saya kirim linknya ya. Oke, boleh.